Bahri tinggal di mana? Tidak termonitor suaranya. Nabila tinggal di mana Nabila? Tidak terdengar. Muhammad tinggal di mana Muhammad? Cengkareng, Pak. Muhammadnya Muhammad siapa, Pak? Itu terbacanya Muhammadro. Muhammad apa itu? Muhammad Tinggal di Cengkareng, Robi. Pak. Cengkareng ya. Iya, di Cengkareng, Pak. Bahri tinggal di mana Bahri? Tinggal di Duri Kosambi, Pak. Duri Kosambi. Sudah jauh Duri Kosambi itu ya. Kemudian Adelia Putri di mana? Di Kerendang, Pak, Jembatan 5. Kerendang Jembatan 5 ya. Terus siapa tadi? Adelia ya? Yang di Jembatan 5 Adelia. Adam Firmansyah di mana tinggal Adam? Bogor, Pak. Di mana? Bogor. Hujan besar di Bogor, hujan besar, angin ribut ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Gita Ayu Ningtyas sudah hadir? Hadir, Pak. Oke. Baik, saudara. Iya. Komandan kelas kita adalah sementara saya tunjuk Gita Ningtyas. Karena Gita yang duluan menghubungi ke nomor HP saya, karena memang itu saya harapkan semua mahasiswa saya undang untuk siapa yang bisa membantu saya untuk jadi komandan kelas. Ya. Ternyata Gita lebih dulu menghubungi saya. Jadi yang belum bergabung di WA Group, silakan bergabung di WA Group Pancasila untuk hari Selasa. Kenapa harus ditentukan harinya? Karena ada juga hari Selasa saya ngajar Pancasila di tempat lain. Kedengeran. Iyalah orang kita kan malam. Oke. Diem dulu dong, nggak kedengeran ini. Halo? Bisa didengar suara saya? Masuk, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Iya, Pak, bisa, Pak. Masuk, Pak. Terputus-putus Bisa. ya. Oke ya, kita mulai ya. Baik, saudara-saudara, saya nama Makhlum Fuadi, Anda sudah kenal, Anda lihat itu tampilan fotonya ya, sudah tua. Karena mengajar ini sudah cukup lama dan mengajar untuk pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dari tahun 2008. Ya. Kemudian saya sendiri mengajar Pancasila sebenarnya sudah cukup lama, baik itu di SMP dan di SMA sejak tahun 1977, tanggal 5 Januari hari Senin ya di Jakarta Pusat.
Nah, sampai sekarang saya dipercaya memberikan materi kuliah pendidikan Pancasila. Saudara-saudara, pada kuliah tatap maya malam ini, saya acara biasanya di awal ini adalah perkenalan, Andrew ya. Acara perkenalan. Jeremilia, ya. Kita Iya, Pak. acara perkenalan. Yo. Nah, jadi kemudian sesudah acara perkenalan, memperkenalkan deskripsi mata kuliah ini, kemudian apa yang menjadi hak dan kewajiban Anda selama perkuliahan. Ini harus kita ketahui tahapan-tahapannya, jangan sampai dosen merugikan mahasiswa atau mahasiswa merasa dirugikan. Ya, jangan sampai terjadi mahasiswa merasa dirugikan, padahal tidak dirugikan, gitu. Nah, yang harus Anda ketahui yang pertama adalah bahwa mahasiswa itu di dalam setiap perkuliahannya diberikan modul dan diberikan PowerPoint. Modul dan PowerPoint. Modul dan PowerPoint itu adalah gunanya untuk dibaca, bukan untuk ditatap-tatap, bukan untuk dibaca. Itu modul dan PowerPoint. Kemudian setelah Anda membaca modul, ditambah dengan bacaan-bacaan yang bersumber dari bahan lain, yang kompeten dan relevan, maka saudara akan diberikan tugas-tugas. Pertama tugasnya itu ya, karena kita kan kuliahnya kuliah online nih, tatap maya. Lebih seringnya kuliahnya tidak tatap maya juga. Nah, maka tanggung jawab keilmuan, tanggung jawab Anda proses belajarnya itu 90 sekian persen ada pada mahasiswa gitu. Jadi tanggung jawab proses belajar itu ada pada mahasiswa. Oleh karena itu sangat diharapkan walaupun ini kita kuliahnya tidak tatap muka, semangatnya yang tinggi untuk membaca gitu. Jadi semangatnya yang tinggi untuk membaca. Kalau kita membaca WA semangat, maka membaca modul juga jangan kalah semangatnya gitu. Kemudian yang berikutnya setelah Anda dapat modul dan PowerPoint, Anda diberikan forum diskusi. Forum diskusi. Forum diskusi itu bukan sekedar menjawab, ya, bukan sekedar menjawab. Suara saya bisa didengar ini? Bisa. Siapa? Bisa, Pak, bisa. Jadi forum itu bukan sekedar dijawab, tetapi harus dijawab secara benar karena bakal diberikan nilai. Jadi bobotnya kalau kuliah online itu banyak pada tugas. Salah satu tugas yang diberikan nilai itu adalah forum. Yang kedua adalah kuis. Jadi dua itu, forum dan kuis itu diberikan kepada Anda, ya. Itu sebenarnya untuk sebagai tanda kehadiran. Jadi forum harus ditanggapi, kuis harus dijawab. Itu Anda baru dianggap hadir. Bagaimana kalau hanya salah satu saja menanggapi forum, kuisnya keteteran? Maka Anda dianggap tidak hadir. Karena yang menghadirkan Anda di dalam sistem itu adalah sistem. Ya. Dua itu komponen kehadiran Anda. Salah satunya tidak dikerjakan, maka dianggap tidak hadir tuh begitu. Ya. Jadi kuis, forum, dua-dua itu harus dikerjakan sebagai tanda kehadiran. Meskipun forum itu sebagai tanda kehadiran, jangan menjawab asal-asalan, sesuka hati, kemana hati pergi, di situ berkata, jangan. Ya, dipikir secara baik dan benar, dan boleh jadi
kalaupun Anda tidak benar menjawab, tapi konstruksi berpikirnya, jalan pikiran Anda hasil pemikiran secara logis, Anda bisa memaparkan secara baik. Paham terhadap pertanyaan. Itu bakal dapat apresiasi, dapat nilai. Gitu. Nah, terkadang ada kalanya dari forum itu saya bisa membaca, bisa memotret saudara-saudara. Sebenarnya siapa saudara? Itu dilihat dari cara Anda menjawab begitu. Ya. Kalau kuis itu adalah pilihan ganda. Jadi kalau tidak A ya B, kalau nggak B ya C, kalau nggak C ya D kan gitu. Kalau itu pilihan ganda. Jadi itu namanya disebut objective test, objektif. Jadi nggak ada, kalau jawabannya itu ya itu, nggak bisa direkayasa kalau kuis. Tapi kalau forum itu adalah subjektif. Bisa jadi jawaban Anda sekedar bisa menyampaikan, itu masih dapat nilai. Kalau Anda paham, tentu nilainya lebih baik. Paham dan jawabannya bagus, pasti 80 ke atas gitu, ya. Nah, tetapi kalau misalnya jawabannya asal-asalan, nalarnya tidak jalan, konstruksi berpikirnya nggak bagus, ya pasti itu 75 ke bawah gitu. Nah, oleh karena itu tolong forum itu diperhatikan secara baik dan benar. Nah, itu menyangkut kepada kehadiran tuh akibatnya tuh kalau tidak mengerjakan forum dan kuis. Nah, kemudian mata kuliah ini ada 8 CPMK. CPMK ya. Siapa yang tahu CPMK itu? CPMK itu capaian ya pembelajaran mata kuliah dibagi kepada 8 poin tuh ya. Dibagi kepada 8 poin CPMK. Dari 8 poin capaian pembelajaran mata kuliah ini ada belasan modul yang disediakan untuk Anda pada setiap kuliah online gitu ya. Nah, yang sekarang bahan yang disajikan pada tatap maya yang pertama ini itu ada tentang isi kontrak perkuliahan, kemudian PowerPoint, dan juga saya sudah siapkan forum dan kuisnya. Tapi belum saya upload. Nanti setelah perkuliahan ini baru diupload dan Anda bisa buka nanti malam ya sebelum jam 10 jam 11 sudah bisa dibuka atau mau besok juga nggak apa-apa gitu ya. Karena perkuliahan kita ini sepekan. Jadi kalau sekarang mulai 29 September maka berakhirnya di hari apa itu Saudara? Hari Senin ya? Senin. Hari Hendro? Senin, Pak. Hari Senin. Hari Senin berakhirnya ya. Jadi berakhir di hari Senin jam 00 tuh. Gitu. Nah, siapa yang lewat dari itu maka forumnya walaupun dinilai sistem menganggap tidak hadir tuh, ya. Apalagi kalau misalnya kuis tidak dikerjakan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai kuis, Saudara. Kuis itu kadang-kadang Saudara dikasih 10 nomor. Terkadang dikasih juga 20 nomor tuh kuis tuh. Nah, kalau misalnya dikasih 10 nomor, itu waktu mengerjakannya 25 sampai 30 menit. Kalau 10 nomor, 25 sampai 30 menit. Oke? Tapi kalau 20 nomor kuisnya, itu waktu yang disediakan sampai dengan 60 menit. Sampai dengan 60 menit. Nah, frekuensi mengerjakannya berapa kali? Satu kali itu. Maka harus hati-hati ketika mengerjakan, jangan sampai listrik mati. Ya, jangan sampai listrik mati, jangan sampai kuota habis tuh. Karena itu
sistem langsung close dan nilainya langsung muncul tuh. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Nah, gitu. Sampai kuis dulu tuh. Pak, kalau misalnya mati lampu kan kita kan juga nggak tahu sendiri kan ya Pak. Tapi kalau misalnya kita mati lampu, kita lanjut pakai kuota kita sendiri, masih bisa dilanjut nggak ya Pak? Biasanya kalau mati lampu tuh langsung nge-close. Misalnya Anda baru dapat satu nomor. Ya. Berapa nilainya? 10. Kalau 10 soal ya, nilainya 10 tuh. Nah, Anda bisa menghubungi saya, Pak, karena saya mati lampu, saya baru mengerjakan satu udah nge-close ya, otomatis kan kalau mati lampu gitu ya. Ya. Nah, itu bisa menghubungi saya melalui WA ya. Jangan melalui email, lama kalau melalui email, ngebukanya kan jarang-jarang kalau email ya. Kalau Pak. WA kan ada di kantong. Nah, jadi lewat WA ya, supaya minta dibuka ulang gitu. Nah, nanti janjian tuh ngebukanya juga nggak hari itu langsung. Mungkin kalau saya lagi di jalan kan susah ngebukanya. Nah, nanti janjian malam hari gitu. Ya. Siap. Oke. Masih Pak. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Ayo. Makin banyak pertanyaan makin bagus ini. Pak, saya mau tanya nih. Kan kemarin saya sempat coba ngerjain ada apa namanya yang percobaan tanggal 26 atau tanggal 26 September, pokoknya yang lalu untuk yang Pancasila. Nah, di situ kan saya udah coba ikut forum dan juga dapat kuisnya, nilainya yang apa namanya kuis tambahan gitu, kuis tambahan 3 apa 2 gitu. Saya boleh nyoba-nyoba itu dapat 85. Nah, ketika saya pas proses ngerjain itu sempat ke close. Tapi ketika saya login lagi durasi waktunya masih berjalan, Pak. Nah, ketika masih berjalan ketika saya masuk lagi login lagi gitu. Nah, setelah itu ketika saya ngerjain lagi itu lanjut lagi, Pak. Oh, berarti itu yang kalau nggak salah di modul 3 apa? Iya, modul 3 kalau nggak salah. Itu yang kuliah hari apa? Coba Anda itu. Ada jadwalnya nggak? Di situ nggak dilihat kalau nggak salah. Itu udah saya coba nyoba doang sih waktu. Oke. Jadi gini. Mungkin itu kan ada pelatihan tuh beberapa hari yang lalu. Pelatihan betul Pak. Di sekitar September 27 ke sana ya. Termasuk saya ikut pelatihan lagi itu. Jadi memang pada e-learning kuliah online yang saya siapkan pada pelatihan itu sudah dikomplitkan dengan video, modul, PPT, kemudian forum dan juga kuis ya, komplit itu. Nah, itu ada di pelatihan. Cuman kalau misalnya bisa buka ya itu bagus lah. Artinya ikut juga latihan gitu. Tetapi ini saudara, kalau misalnya ini kan kontrak perkuliahan ini namanya. Saudara ingin kuisnya satu kali buka habis atau dikasih kesempatan satu kali lagi. Silakan. Kuisnya tuh. Menurut saya ada dikasih 2 kesempatan kali. aja, Pak. Kasih kesempatan aja, Pak. Kasih kesempatan 2 kali gitu, Pak. 2 kali ya. Iya, dikasih kesempatan. Kalau Ya, 2 kali, buat yakinin lagi, durasinya Pak. dikurangi. Ya. Iya. Kurangi sih, Pak. Ya, kan namanya kontrak tawar-menawar. Iya. Wah, Bapak nih. Kejam nih, Pak. Kalau misalnya 3 kali bisa nggak Pak? 3 kali? Login, ya, Bambang ya. Kalau misalnya, kalau sekali login tuh untuk kuis itu 30 menit biasanya. Tapi itu dengan 10 soal. Karena Anda minta 2 kali percobaan, maka durasinya 25 menit untuk 10 soal.
Oke, clear? Kalau ini disetujui, itu yang kita sepakati. Boleh lah, Nah, boleh. Boleh, Boleh Pak, ya? boleh. Setuju Nah. Pak, setuju. Setuju. Paling pilihan Kalau, ganda ya, Pak. kalau pilihan ganda mah, kalau pilihan Nggak bisa ganda ditambahin Anda lagi, minumnya Pak. tidak sulit. A, B, C, D. Kalau nggak ya Tambahin lagi A, dong, Pak. ya B, ya nggak B, ya C. Ya, Tapi harus ngambilnya benar nilai juga. terbaik kan Pak ya? Hah? Bukan yang Enggak, ngambilnya nilai terbaik kan ya? enggak. Jadi gini, itu nanti sistem akan merecord nilai yang tertinggi. Misalnya nilai waktu Anda kuis jawab yang pertama baru dapat 4 atau 5, udah habis waktunya tuh. Ya. Nah, begitu Anda ulangi lagi, ya, begitu Anda ulangi lagi, itu nanti Anda dapat 70 atau 80, itu nilai yang terrecord nanti di dalam sistem. Ya. Nilainya itu yang tinggi gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya, silakan. Separuh. Ada cakep nggak? Halo Pak. Ya, Halo Pak. silakan. Halo Pak Madum. Yeni dulu ke. Oh ya. Silakan. Yaudah, Yeni dulu. Yeni, mana? Kalau saya Yeni, Pak, kapan? Pas. Yeni mau nanya Pak, kan ini Ya. masalahnya yang masuk admin itu kuis kan ya Pak, sama modulnya kita ngisi. Kita ngisinya susah Pak, soalnya belum bisa masuk. Ya on gimana dong Pak? Oh, jadi belum bisa login ke sistem. Kalau yang ke sisa kita udah bisa Pak, cuma Nah. kalau yang kuliah online-nya belum bisa buka Pak. Belum bisa tapi terbuka Tanah ya. Abang kesini nggak terlalu jauh kan? Kalau misalnya sudah bisa masuk, nama saya udah Iya. kelihatan, ya, foto sudah terlihat, itu sebenarnya udah bisa masuk tuh. Di karet. Karena Udah bisa masuk ke situ. Iya nih. Lu Tanah Abang berarti 2 kali pindah kosan. Di mute dong guys. Kan? Di mute. Guys, di mute itu siapa yang lagi ngobrol di mute dong. Ya Pak. Gimana? Anda sudah bisa masuk Iya, ke Pak. web saya, ke online, lihat fotonya. Udah Pak, kita udah ngasih tahu ke semuanya, cuman belum ada respon. Enggak, ya ini sendiri udah bisa masuk ke webnya saya. Di situ ada foto, ada nama saya, ada email, ada nomor HP, udah bisa masuk. Belum Pak. Nah, kalau belum saya nggak bisa jawab itu. Bagaimana caranya itu hubungi Siska ya, orang Undira yang dihubungi, orang IT, admin ya. Kalau yang sisa kita udah bisa buka Pak. Udah Yang bisa mana tuh? kita lihat mata pelajarannya juga. Kalau yang Siska. Kalau yang Siska. Kalau yang kuliah online belum itu ya. Jadi gini, ini sekarang siapa yang mau coba-coba masuk ke kuliah online? Udah ada yang bisa masuk nggak nih? Saya udah masuk. Udah Pak. Udah bisa ya? Ini udah Iya bisa nih, nih. Pak. Gimana caranya Yeni kasih tahu tuh. Makanya ada Belum grup semua ini kali. supaya saling membantu yang kesulitan gitu. Makanya diadakan Coba. grup. Di share screen aja Andre. Coba Andre. Bisa Andre? Iya. Login ke kuliah online-nya bukan lewat laptop, lewat HP soalnya. Pak Magdub, mohon Lewat maaf. HP ya. Pak Magdub, mohon maaf. Kalau kasusnya si Yeni, dia memang dari undirannya yang bermasalah. Jadi NIM-nya Aduh. itu nggak bisa login. Ya, gitu. Bukan karena dia nggak bisa pakai e-learning-nya, tapi karena dari sistem undirannya yang bermasalah. Baik. Terima kasih informasi bagus ini. Artinya tidak ada kekeliruan pada mahasiswa, tidak ada kekeliruan juga di fasilitator dosen, tapi di admin dari IT-nya ya, dari sistem administrasi. Oke, jadi Anda, Yeni, rajin-rajin untuk menghubungi ke sana. Walaupun perkuliahan kita ini sepekan ini, akan jatuh temponya pada hari Senin yang akan datang, gitu. Ya.
Nah, itu menyangkut kuis tadi udah putus ya. Udah putus tuh. Nah, 2 kali percobaan. Kalau soalnya 10, 25 menit durasinya. Kalau soalnya 20, durasinya 50 menit. Oke ya, clear. Nah, kemudian saudara, ada tugas-tugas. Ya, ini tugas-tugas ini jangan diabaikan, saudara. Tugas-tugas ini cukup penting. Kenapa? Karena kan kita kuliahnya online. Kuliah online itu tentu lebih banyak tugasnya daripada kuliah tatap muka. Nah, tugas itu sebenarnya sebagai cerminan penguasaan capaian pembelajaran mata kuliah, penguasaan terhadap CPMK, capaiannya itu, ya. Maka boleh jadi nanti tugasnya itu ada 8, bisa jadi lebih. Tugasnya itu ada 8, bisa jadi lebih. Gampang tugasnya, nggak susah. Ya, tugasnya itu gampang, tetapi frekuensinya lumayan sering. Bahkan tiap pekan mungkin nanti. Perhatikan baik-baik. Tugas yang akan diberikan itu adalah tugas yang bermanfaat kepada Anda memperoleh nilai. Kemudian nilai itu akan membantu Anda di dalam kelulusan. Diharapkan nilainya sedapat mungkin jangan di bawah 75. Diharapkan begitu, ya. Kalau misalnya sudah dikatrol 75 tidak bisa juga apa boleh buat, tapi diharapkan jangan sampai di bawah 75. Tugas yang akan saya berikan, saudara, cukup mudah, cukup objektif, yaitu saudara membuat soal multiple choice. Saudara membuat soal multiple choice setiap bab nanti, setiap modul. Oke ya? Nah, soal yang Anda buat itu adalah untuk menguji pemahaman, ya, untuk menguji kognitif mahasiswa. Bukan soal yang menguji daya ingat. Ingat tuh. Bukan membuat soal yang menguji daya ingat. Contoh, soal yang menguji daya ingat. Kota apa sebelum kemerdekaan yang dibom atom oleh Amerika Serikat? Nah, itu jawabannya. Nagasaki dan Hiroshima. Itu adalah tipe soal menguji daya ingat. Bukan itu. Kita udah akademis ini. Oke. Jadilah. Kita udah pemahaman. Nih, contoh soal pemahaman. Ketika terjadi kecelakaan di jalan tol Jagorawi, mobil dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, ya, terjadi benturan yang sangat hebat sehingga menimbulkan korban jiwa. Kecelakaan ini dipicu oleh pecah ban, nah gitu kan, ada analisisnya tuh. Sopir lalai, sopir ngantuk, baru pertama kali dia melewati tol Jagorawi sehingga kurang menguasai medan. Nah, itu jadi ada pemahaman di situ, ada analisis pilihan jawabannya. Lalu, pilihan jawaban itu jangan kontradiktif. Mirip-mirip dengan temennya yang ABCD itu mirip-mirip tuh. Sehingga yang mau milih jawaban mikir. Gitu kan? Ini contoh yang kontradiktif dan milihnya gampang. Nih. Negara Indonesia tujuan akhirnya adalah menghendaki negara adil dan makmur. Sebagaimana termaktub tujuan nasional Indonesia ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kecuali mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, menyengsarakan rakyatnya. Mana itu yang kecuali itu?
menyengsarakan rakyatnya. Kan gampang banget itu ya. Karena itu soalnya jawabannya kontradiktif tuh. Jangan begitu. Harus yang mirip-mirip sehingga orang mikir mau memilihnya. Gitu, ya. Oke. Nah, kemudian nanti saya kasih contoh soalnya seperti apa, ada contohnya. Jadi kalau jawaban salah lambangnya itu, ada orang fisika nggak di kelas ini? Orang fisika. Orang ilmu eksak ada nggak di kelas ini? Lambang tak terhingga itu lambang apa tuh namanya tuh? Ada yang tahu? Infinity, Pak. Yang di mana tuh kalau di komputer itu? Angka 8, Pak. Angka 8 miring, Pak. Angka 8 miring ya? Iya, Pak. Sepertinya ada dekat angka 1 itu sebelah kiri yang kayak cacing. Tuh simbol tak terhingga itu. Iya. Nah, jawaban-jawaban yang salah itu simbolnya itu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau benar jawabannya adalah sama dengan begitu. Ya, gitu. Sebelum saya lupa, saya mau balik lagi ke kuis yang tadi Anda jawab tuh. Kan dikasih 2 kali kesempatan. Ketika Anda menjawab kesempatan yang kedua, hati-hati. Karena soal itu sistem akan acak. Soalnya akan diacak sama sistem. Begitu juga jawabannya. Jangan karena Anda yang tadi yakin, yang tadi A. Kalau Anda buka lagi belum tentu ada di A itu. Ya. Nah, itu harus disikapi secara hati-hati, secara teliti, ya. Nah, baik. Itu kalau kembali kepada tugas ya yang akan diberikan per pekan dalam setiap modul. Jadi ngambil soalnya Saudara, jangan ngarang sendiri. Halo? Membuat tugas soal jangan ngarang sendiri, tapi ambil bahannya dari modul. Kalau misalnya dari modul kurang, Anda bisa mengambil bahan dari sumber lain yang kompeten dan relevan. Ya. Ada tuh mahasiswa yang suka-suka begini nih. Padahal baru bab 1 bicara Pancasila dalam arus kajian sejarah. Dia udah bikin soalnya ke tanggal 1 Juni, tanggal 29, tanggal 18 Agustus. Ya. Sampai sudah di hari kemerdekaan. Padahal belum di situ. Karena itu apa? Karena dia ngarang sendiri. Tidak berdasarkan pokok bahasan, subpokok bahasan pada modul. Nah, Saudara, hasil daripada pekerjaan Anda jika bagus, tentu akan memperoleh penilaian yang bagus juga. Jika bagus, layak ditampilkan, maka soal-soal Anda akan saya tampilkan di kelas yang akan datang, semester yang akan datang. Bisa di Undira, bisa di perguruan tinggi swasta lainnya, gitu. Jadi Anda bekerja, dapat upah nilai, dan beramal soleh. Nah, gitu. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Tugas itu berarti per setiap minggu ya, Pak? Kemungkinan setiap minggu, kemungkinan dalam 1 semester itu ada 8 kali. Tetapi kalau per modul mungkin setiap pekan gitu. Terus kita bikin minimal soalnya berapa ya, Pak? 10, tidak ada maksimal, 10 aja. 10 aja? 10 aja. Baiklah, Pak. Makasih. Oke. Yang lain yang mau tanya silakan. Silakan. Pak Madum. Ya. Kalau untuk tatap maya itu kita seberapa sering ya, Pak? Untuk tatap maya seberapa sering gitu ya? Itu pertanyaannya? Oke. Saudara, sebenarnya tatap maya itu kalau untuk kuliah online di perguruan tinggi lain yang sudah saya laksanakan beberapa tahun terakhir ini, itu pertama adalah di kuliah pertama seperti sekarang, yang kedua menjelang
UTS. Oke. Yang ketiga menjelang UAS. Yang ketiga menjelang UAS. Jadi tatap maya itu paling banyak 3 kali. Paling banyak 3 kali. Nah, kalau misalnya Anda ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus ditanyakan, bisa lewat WA, bisa lewat email, gitu. Ya, oke. Andi, udah terjawab ya? Oke Pak, terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Oke Pak, ada lagi Pak. Silakan. Kita bikin soal dan jawab soal itu pakai apa ya Pak? Pakai Microsoft Word atau apa? Oke. Jadi untuk membuat soal itu, ya, standarnya pakai teks dokumen atau notepad. Oke ya. Kalau Ya. misalnya itu kesulitan, boleh pakai PDF, gitu ya. Tidak pakai notepad, tapi pakai PDF cukup, gitu. Oke? Ya Pak. Silakan yang lain. Pak, nanti dikirimnya lewat email apa ya? Oh jangan. Harus lewat sistem. Lewat Oh, ya. sistem nanti itu adanya di fasilitas assignment. Oke, terima kasih Pak. Oke, di assignment ya. Kalau lewat email nanti Anda tidak tahu nilainya dapat berapa. Kalau lewat assignment Anda bisa ngontrol saya. Pak, nilai saya segini kok Bapak tulis di tugas nanti kurang gitu. Anda bisa kontrol saya tuh. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain lagi silakan. Pak, untuk soalnya itu biasa dibuat berapa minggu sekali atau seminggu sekali gitu atau gimana? Per modul sebenarnya. Oke. Per modul tuh. Ya? Oke. Per modul 10 deh, nggak usah 20, capek, kasihan. Lanjut, yang lain silakan. Udah nyambung kok. Nanti Pak, mohon maaf nih kalau tugasnya itu kan nanti ada deadline-nya nggak Pak? Kayak misalkan ditentuin hari ini deadline-nya kayak misalkan e-learning kan sampai Senin gitu. Ya, idealnya per pekan itu juga per pekan. Hanya kalau untuk tugas itu ada extend ya, ada extend. Tapi kalau untuk forum sama kuis nggak bisa tuh di extend tuh, ya. Tapi kalau untuk tugas ada di extend. Kapan aja Anda, yang penting 2-3 hari terlambat, udah submit aja, ya, submit aja. Saya tungguin itu. Karena itu adalah tabungan Anda untuk penilaian. Oke, ada lagi? Pak, mau nanya nih Pak, bagi yang nggak bisa login ke kuliah online itu kan dia nggak tahu modulnya tuh Pak. Mungkin dia bisa ngirim lewat email nggak Pak? Soalnya kan kalau misalkan dia nggak ngirim tugas kan juga kesian Pak. Maksudnya dia nggak dapat nilai dong Pak. Oh, itu darurat namanya. Itu darurat. Darurat boleh. Boleh. Ya. Darurat boleh. Hanya nanti nilainya mungkin Anda tidak bisa mendeteksi. Ada di file saya aja gitu. Nggak apa-apa. Boleh. Ya. Boleh. Silakan. Apalagi silakan. Loli. Buat pertanyaan itu Pak, kadang kan kalau misalkan pakai yang iPad itu kan kadang ada yang nggak bisa juga Pak. Ada cara-caranya nggak sih Pak ntar di sananya? Ada, nanti kan kasih ininya, kasih contohnya, ya, dikasih panduannya, caranya, kemudian cara praktikannya dengan notepad itu bagaimana gitu ya, ada. Tapi kalau misalnya kesulitan, pakai PDF aja, ya. Oke, silakan. Yang lain? Iya Pak, makasih Pak. Ya. Pak, izin bertanya. Ya. Pak, saya kan belum dapat NIM ya. Saya belum bisa akses
ini modulnya, Pak. Kenapa kamu sakit? Bukan. Saya belum dapat NIM-nya dari adminnya. Kamu duduk apa tiduran ini? Tiduran. Lah duduk. Kenapa tiduran? Waduh. Ini pelajaran etika ini pendidikan moral Pancasila ini. Nikmat betul ya. Orang tua juga ya. Saya menyiapkan diri udah dari tadi sore sakit pinggang ya. Ini tiduran nyaman betul. Ya Allah, sekarang Pak emang kayak Parah gitu, bener. Pak. Ya ini namanya anak milenial. Ya anak milenial begitulah itu. Kayak cucu saya. Ya. Kalau saya kan anak kolonial ini. Ya. Ah, beda tuh. Anak milenial dengan anak kolonial. Beda. Oke. Jadi, Trinanda, ya, kalau misalnya ada masalah seperti itu, bisa lewat dengan apa tadi? Email. Boleh. Ya. Kalau misalnya belum bisa masuk ke dalam online-nya. Oke, ada lagi? Nah, ini ke mahasiswa nanti nih suka bermasalah pada nilai. Di akhir baru itu mengeluh, berkeluh kesah, ya. Perhatikan baik-baik oleh semua mahasiswa. Gita, tolong ini Anda komandan, tolong disosialisasikan. Kalau ada nilai-nilai yang kurang, ya, itu jangan berkeluh kesah di akhir. Anda monitor nilai Anda, terutama dari tugas-tugas tuh. Jadi kalau di tugas-tugas sudah bagus, mudah-mudahan harapannya juga bagus. Amin, Tapi kalau amin. di tugas-tugas itu sudah kelihatan banyak minusnya, nah jangan bermasalah di penghujung. Karena mahasiswa penyakitnya begini nih, secara umum penyakit mahasiswa nih ya. Setelah baru tahu dia angkanya tidak happy, dapat C misalnya, baru dia berkeluh kesah itu. Padahal begitu ditelusuri, tugas-tugasnya tidak dikerjakan. Ya, jangan permasalahan Anda ditimpakan kepada kami sebagai fasilitator dosen. Jadi Anda harus betul-betul monitor itu, nilai itu. Jadi di awal nilai Anda dikawal oleh Anda gitu. Kemudian Anda juga boleh mengingatkan saya, Pak, nilai saya sudah masuk ke sistem belum? Kalau misalnya habis UTS tuh. Kadang-kadang kan ada mahasiswa ujian susulan. Kita udah nyaman tidur, udah istirahat, udah lupa itu sama mahasiswa, tiba-tiba muncul di WA, Pak, saya bisa dibantu nggak? Waduh, itu bikin pekerjaan rumah itu, ya. Jadi tolong, iya, kita udah nyaman, udah nggak kepikiran lagi tuh, mahasiswa udah nggak kepikiran lagi karena udah mikirkan masalah yang lain, gitu kan? Ini datang perkara yang sebenarnya tidak jadi perkara itu kalau dilakukan di awal gitu ya. Akhirnya kan lama itu, apalagi mahasiswi selalu dengan emosinya kalau nge-WA kan, dia berkeluh kesah minta begini minta begitu ya, saya jawab aja ya, Anda menilai sendiri deh. Coba lihat itu tugas-tugas Anda, lengkap apa tidak. Saya suka balik begitu, supaya dia paham gitu. Ketidaklulusan itu bukan dikarenakan faktor dosen. Faktor Anda yang 99 sekian persen tanggung jawab keilmuan dunia akhirat ada pada diri mahasiswa tuh. Itu karena kuliahnya kita kuliah maya nih. Di dunia maya gitu. Yang terakhir sebelum kita akhiri, ya, itu karena di Undira ini diwajibkan dosen menampilkan video, ya, video yang terkait dengan materi. Jadi ada dua ketentuan yang harus dilihat videonya. Video di dalam tampilan awal sama video di dalam forum. Nah,
Video di dalam tampilan awal sama video di dalam forum. Di dalam tampilan awal itu seperti apa misalnya? Kalau misalnya malam ini, tampilan pertama ada di tampilan yang bersifat umum ya, di perkenalan itu ada nanti video. Terus yang kedua ada di forum. Nah, besok untuk pekan depan videonya ada di modul 1. Di modul 1, kemudian ada di forum. Karena itu kewajiban dosen harus begitu sekarang ya. Jadi memang cukup merepotkan kalau buat saya yang anak kolonial ini. Karena saya kan termasuk yang gagap teknologi, ya beda dengan anak cucu di rumah ini canggih-canggih nih. Anak kecil sudah pinter main HP zaman sekarang. Beda, ya. Semangat. Oke. Jadi, saudara, ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, Anda bisa berkomunikasi dengan saya. Saya siap untuk memberikan jawaban. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nur Halimah. Mana Nur Halimah? Nggak ada. Siapa yang mau tanya? Hadir Pak, Nur Halimah. Muhammad Ridwan, mana Ridwan? Melisa, mau tanya Melisa? Nggak ada Pak, nggak pertanyaan. Nggak ada. Siapa Sudah lagi jelas yang Pak. tanya? Sudah jelas Iya, Pak, ya? udah jelas. Mas Ari lu tadi. Oke. Halo Pak Magdum, saya boleh tanya? Silakan. Iya, kan kalau e-learning modulnya semuanya ada di apa namanya di e-learning sistemnya gitu ya. Betul. Nah, ada nggak sih buku, misalkan buku, apakah kita pakai buku acuan lain juga selain dari luar modul yang di sistem? Sebenarnya modul, baik ya, saya jawab dari Andi. Sebenarnya saudara, modul itu bahan tambahan sebenarnya, modul itu. Sesungguhnya perkuliahan itu mahasiswa harus punya buku. Nah, boleh Anda membaca buku karangan dari Profesor Dr. Kailan, ya, itu satu. Kedua, boleh juga Anda membaca buku karangan Dr. Syahrial Sarbaini, Dr. Syahrial Sarbaini. Silakan itu, ya, karena itu jadi rujukan juga di dalam modul, gitu. Ya, Andi ya. Oke Pak, terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Pak, untuk yang bikin soal itu di minggu ini udah berjalan ya, Pak? Belum. Minggu ini belum dikasih tugas ya. Ini karena jangan terus ngegas kenceng ini, nanti letoy di tengah jalan ini ya. Jadi diberi aba-aba dulu tata caranya ya. Kemudian bacalah soal yang saya berikan malam ini, ada 10 nomor ya. Tipikalnya ya pemahaman intinya, jangan menguji daya ingat. Seringkali mahasiswa kan target setoran ya. Target setoran itu yang penting asal jadi di-upload. Nah, padahal itu mengurangi nilai Anda karena kualitasnya seorang akademis bukan lagi banyak menguji daya ingat, tapi daya analisis dan pemahaman gitu ya. Ya, Pak. Andrew? Oke. Satu lagi, Pak. Bapak waktu nanti kasih penjelasan tentang bikin soalnya itu, ada penjelasan tentang cara uploadnya nggak ya, Pak? Cara uploadnya? Ada ya. Di assignment itu ada 2 cara sebenarnya di assignment itu. Satu, Anda langsung ketik tanpa Anda upload ya, tanpa Anda buat lalu di-upload di kertas lain, di halaman lain, langsung diketik di fasilitas assignment-nya. Lalu Anda submit langsung tuh. Yang kedua, Anda membuat soal dulu, lalu filenya di-upload disubmit ke fasilitas assignment. Ada dua fasilitas di situ. Oke? Ya, Pak. Silakan. Ya. Kalau komponen nilainya itu apa aja ya, Pak? Nah, bagus nih pertanyaannya.
Bagus ini ya. Komponen nilai yang pertama adalah kehadiran. Nilai kehadiran Anda itu adalah bobotnya 10%. Bobot kehadiran Anda 10. Ya. Minimum kehadiran Anda sudah diberitahu belum? Sudah ada yang tahu? Sudah, saya sudah nyimak. 64%. Berapa? 5, Pak. 5 kali pertemuan, Pak. 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan kalau enggak Nggak masuk. ya, enggak masuk 5 kali udah itu otomatis nilainya E. Kalau 5 kali nggak masuk. Iya, gitu. Ya. Berarti amannya gimana tuh, saudara? Amannya masuk semua, Pak. Amannya jangan sampai lebih daripada 3 kali. Ya. Jangan sampai lebih daripada 3 kali. Tetapi, nih, perhatikan nih ya. Tetapi, kalau sampai 3 kali, itu menjadi faktor pengurang nilai. Otomatis itu. Kan gini, perkuliahan kita ada berapa kali? Ada 14 kali, betul nggak? Perkuliahan kita ada 14 kali, 1 kali UTS, 1 kali UAS. 14 kali Anda bikin forum dan kuis, menjawab kuis, menanggapi forum 14, menjawab kuis 14 tuh. Jadi berapa totalnya? Ada 28. 28 nilai Anda berapa tiap kuis dan berapa tiap forum? Di jumlah tuh. Total nilai forum dan kuis ada berapa totalnya? Ada 28 kali. Betul nggak? Betul, Pak. Kuis 14 kali, forum 14 kali kan? Iya. Iya, Pak. Kalau Anda tidak masuk 3 kali, itu pembaginya tetap 28 begitu. Total nilai kuis dan forum dibagi 28. Di luar nilai tugas tuh ya. Di luar nilai tugas. Suaranya kecil banget sih, Bu. Suaranya kecil. Ini udah ngegas tinggi saya nih. Ya, jadi tugas menanggapi forum 14 kali, kuis 14 kali, totalnya 28, total nilai dibagi 28. Kalau Anda ada tidak hadir 3 kali, berarti tetap dibagi 28 gitu. Pak Madum. Nah, itu komposisi kehadiran, oke? Oke, sebentar Andi ya, sebentar. Komposisi kehadiran dulu tuh. 10 tuh bobotnya, ya. Cara menghitungnya udah tahu, cara menghitungnya? Belum. Nah, total kehadiran ya dibagi berapa? 8. 100 kali bobot. Total kehadiran dibagi 100 kali bobot. Nah, itu nanti nilainya, nilai kehadiran tuh di situ tuh. Nah, sekarang nilai tugas itu nilai tugas itu 35%. Nilai tugas 35%. Ya. Total nilai tugas itu forum, kuis, tugas pekanan itu dijumlah ya. Berapa prestasi yang Anda peroleh dibagi 100 kali 35. Oke. Kemudian nilai UTS. UTS bobotnya 25. Nilai prestasi Anda misalnya 80 dibagi 100 kali 25. Oke. UAS. UAS 30 atau 35. Sudah berapa tadi tuh? Tugas 35, kehadiran 10, 45, sisa 55. Nah, berarti 25 untuk UTS, bobotnya 30 untuk UAS gitu. Prestasi UAS berapa Anda dapat dibagi 100 ya kali bobot. Lalu di jumlah tuh.
Jadi Anda sudah bisa menghitung sendiri itu nanti. Kalau saya keliru nanti di dalam memberikan penilaian, Anda boleh protes, gitu, ya. Kan demokratis tuh, ya. Tidak ada yang disembunyikan tuh. Oke, silakan Andi, mau bertanya apa? Oke Pak, berarti ininya gini, untuk absensi selama kita ngisi kuisnya dan atau ngisi forumnya itu terhitung absensi kan ya kita ya? Iya. Dan jadi gini Andi, itu ada rumusnya. jedanya kan Pak? Rumusnya gini, Anda sepanjang kuliah ngisi forum, ngisi kuis, hadir. Udah itu. Dan itu deadline-nya nggak ada jaraknya kan Pak ya? Misalnya deadline-nya misalkan untuk setiap tugas itu misalkan 2 atau 3 hari, nggak langsung di hari itu tok gitu ya? Nah, menanggapi forum, ketentuannya nih, menanggapi forum. Kalau Anda menanggapi forum di hari pertama, Anda dapat nilai berapa? A. Saya kasih bonus 3 tuh. A plus 3 tuh. Kalau Anda menanggapi forum hari kedua, nilainya B. B plus 2. Anda menanggapi forum di hari ketiga, nilainya C plus 1. Anda menanggapi forum di hari keempat tanpa bonus. Tanpa bonus. Anda menanggapi forum di hari keempat minus 1 dari prestasi. Minus 1. Anda menanggapi forum di hari ke-5 minus 2. Ya. Anda menanggapi forum di hari ke-6 dan ke-7 minusnya 3. Hari keempat tidak ada bonus. Hari ke-5 minus 1, hari ke-6 minus 2, hari ke-7 minus 3. Gitu. Supaya apa? Supaya berlomba-lomba menanggapi forum di awal gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Madum. Saudara, yang bahas soal forum ya, soal nilai tadi. Itu kan misalkan tadi hari pertama itu nilainya A plus 3. Ya. Nah, hari pertama itu dihitungnya dari kapan Pak? Misalkan kita kan mulainya kan jam 7 nih kuliahnya. Berarti sampai jam berapa? Sampai jam 00 nanti. Oh, sampai jam 12 malam gitu ya? Ya. Oh, oke. Nah, karena gini nih. Di Undira ini agak menarik buat saya ya. Kalau di tempat lain kan dosen itu berlomba-lomba mengupload modul, mengupload PowerPoint, mengupload forum, mengupload kuis. Itu saya biasanya begitu masuk jam 00 malam nih, tadi itu saya itu udah masuk tuh biasanya. Sehingga mahasiswa bisa mengerjakan di pagi hari sebelum kerja ke kantor misalnya. Kalau di Undira nih kebijakannya harus menguploadnya tepat waktu pada jam perkuliahan. Pada jam perkuliahan. Jadi saya ngikutin kebijakan kan, itu kan udah aturan dari Undira. Saya nggak bisa lawan itu kebijakan itu. Ya. Berarti kita cuma punya waktu 5 jam ya Pak ya? Iya. Nah, mahasiswa sebenarnya bisa ngajukan usul tuh. Karena kan begitu jam 12.00 tanggal udah berubah, harinya udah hari esok kan itu. Iya benar Pak. Nah, jadi ini harus ada upaya dari mahasiswa. Kenapa bahan modul PPT, kuis dan forum tidak diupload oleh dosen pada saat jam 12. Malam hari. Sebentar, saya terima telepon dulu ya. Halo. Malam. Iya.
Ini kan lagi tatap maya kita nih dengan mahasiswa lain manajemen semua. Anda sudah bergabung di WA Group? Kan ada chatting dari saya supaya bergabung dengan komandan kelasnya itu ada namanya Gita. Ini sedang tatap maya kita dengan mahasiswa manajemen nih. Udah dari jam 7:30 tadi. Oh, iya. Modul, PPT, kuis, forum belum saya upload. Sesudah kita kuliah tatap maya baru saya upload. Karena begitu aturannya di Undira. Ya, oke? Oke. Gabungnya nanti nomor Gita nanti saya dikasih ke Anda. Ya. Oke. Yo, assalamualaikum. Nah, jadi saudara, karena ini adalah kepentingan Anda, kan Anda jadi sempit itu ruang anunya, ruang bergeraknya. Misalnya saya upload pada jam berapa kita mulai kuliah? Jam 7 malam. Di-upload tuh jam 7 malam. Anda kesempatan mengerjakannya itu dari jam setelah di-upload ke jam 00. Karena hari besok itu sudah berubah, walaupun itu tidak berkaitan dengan deadline, ya. Karena apa? Karena Anda kan harinya masih bisa besok, masih bisa besoknya lagi sampai sepekan. Cuman tidak dapat, mungkin kalau mau ngejar di hari tayang pertama nggak bisa terkejar, apalagi yang lembur misalnya. Tapi sementara itu dulu deh diikuti, oke? Oke, Pak. Ada Pak, pertanyaan, Pak. Boleh nanya, Pak? Siapa yang mau tanya nih? Aku dulu ya. Loli. Ya. Loli. Ya, Pak. Misalkan kalau Bapak uploadnya jam 7 nih, terus dikerjakan, dapat nilainya misalkan, kan tadi kata Bapak kalau misalkan A berarti plus 3 kan? Kalau misalkan dapatnya B atau C, Gini Loli. Misalnya prestasi Anda nilainya di forum itu dapat 75 ya. Iya. Plus 3 tuh, bonus. Oh iya, meskipun nilainya enggak A juga, Pak. Misalkan B atau C gitu, misalkan dapat plus 3 juga. Iya. Oh, Dapat plus 3. Iya, Pak. Jangan Anda mempersepsi nilai A itu contoh aja, nilai A itu contoh ya. Bukan beneran nilai A, bukan. Iya, Pak. Misalnya nilai Anda prestasinya di hari pertama 60. Ya plus 3. Iya, Pak. Gitu Oh ya. iya, masih tetap sama juga ya, Pak ya. Iya, Ya. Pak. Iya, Pak, makasih, Pak. Oke. Silakan yang Pak. lain. Pak, saya mau nanya, Pak. Siapa nih? Silakan. Pak Melisa mau nanya, Pak. Melisa, silakan. Kalau buat KKM-nya berapa ya, Pak? KKN apa itu? KKM Pancasila. Nilai kelulusannya? Iya. Nilai kelulusan itu ada cara hitungannya, itu sistem yang hitung. Saya nggak hafal. Jadi saya tugas entry nilai, semua masuk, tugas, UAS, UTS masuk, itu langsung sistem menghitung. Nanti muncul C, B, atau A. Gitu ya? Oh iya, udah. Iya, Pak. Tapi kan bobotnya tadi sudah saya berikan, bobotnya. Oke. Silakan yang lain. Oh, mau nanya, Pak. Siapa nih? Neneng. Neneng Deviani, Pak. Silakan. Pak, itu apakah berlaku di mata kuliah yang lain, Pak? Cara seperti itu? Iya, Pak. Bobot itu bisa jadi berbeda. Ya. Yang bisa sama kalau kurikulumnya udah sama. Kalau kurikulumnya menggunakan sistem OB, maka itu sama semua untuk setiap mata kuliah. Oke, Pak. Mungkin nanti Undira ke depan pakai OB juga kurikulumnya, di mana
tugas itu menjadi semua komponen tugas, jadi 80%, komponen UAS menjadi 20, kecil kan? Tugas menjadi bobotnya tinggi, UAS yang menjadi kecil, tanpa ada UTS tuh kalau udah kurikulum OB. Oke? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain. Pak Madum, saya mau nanya lagi. Ya. Ya. Kalau tadi kan forum ada bonusnya ya, kalau misalnya Ya. kita kerjakan ya. Nah, apakah sama dengan kuis? Jadi kalau misalkan kuis kita lebih cepat untuk kerjainnya, ada bonusnya juga nggak? Kalau kuis itu sulit mengaturnya tuh. Saya nggak bisa tuh, karena itu udah sistem itu. Udah sistem itu ya. Udah sulit itu. Saya nggak bisa tuh kalau kuis tuh. Maka saya tetap memberikan penghargaannya di forum gitu. Oke? Oke, Pak. Silakan Terima yang kasih. lain. Oke. Komandan mana nih komandan nih? Gita? Ya, Pak. Ya, ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Mau tanya, Pak. Atau mau tanya? Nilai UTS-nya jelek, kira-kira bisa hair nggak, Pak? UTS-nya jelek bisa hair apa tidak? Nah, begini ya. Kalau UTS jelek bisa hair apa tidak, itu hubungi dengan admin. Admin. Ya. Kalau dosen tidak punya kewenangan ujian ulang. Namanya hair tadi. Tanya dengan admin. Ya. Apalagi, nah ini bagus pertanyaannya, jadi saya ingat. Ada mahasiswa dengan berbagai sesuatu hal tidak bisa ikut UTS misalnya. Atau tidak bisa ikut UAS. Itu segera menghubungi dosen. Kenapa tidak bisa ikut UAS, kenapa tidak bisa ikut UTS. Jangan nanti itu tadi, kita udah nyenyak tidur, udah nggak mikirin, muncul WA, Pak, saya bisa dibantu nggak? Aduh, itu. Memori kita udah tidak di situ lagi tuh, udah beralih ke yang lain. Acaranya udah beda tuh. Nah, jadi jangan membiarkan nasib Anda karena kelalaian Anda gitu. Ya, jadi untuk hair tanya dengan admin ya. Iya, Pak. Oke, silakan yang lain kalau masih ada. Gita, ini yang hadir bisa dimonitor? Iya, Pak. Oke ya. Jadi nanti saya mendapatkan daftar kehadiran dari Anda, bisa di WA saja cukup ya. Siapa-siapa yang hadir pada kuliah tatap maya malam ini. Iya, Pak. Oke. Ini kita mau ditutup. Sebelum ditutup, kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Pak, tadi absennya gimana Pak tadi absennya? Absen yang mana nih? Absen yang hari ini. Absen hari ini itu nanti di Gita supaya menghubungi Gita bahwa Anda hadir malam ini, ya, bahwa Anda ikut kuliah tatap maya dengan Gita di grup mungkin nanti. Ada lagi? Pak Madum. Ya. Hanya boleh Pak ya? Ya. Iya Pak. Untuk waktu Bapak upload forumnya ya, kan tadi kalau misalkan kita mau kejar dapat bonus hari pertama ya, plus 3 kan ya, kan kita cuma punya waktu 5 jam. Gitu ya. Ya. Nah, apakah Bapak itu uploadnya tepat waktu jam 7 atau gimana Pak? Karena kemarin kita di hari pertama itu dosennya uploadnya jam 10 gitu. Maksudnya kalau malam telat kan, iya. Kalau dosennya uploadnya telat kan kita lebih sedikit nih Pak waktunya Pak. Saya sebenarnya mau usul tadinya dosen dibebaskan mulai jam 00 hari tadi tuh udah bisa upload gitu. Tapi saya kan ini ada pejabat baru yang saya tidak bisa ngomong sesuka hati saya. Nah, saya ikuti aturan, katanya harus jam 7 karena kuliahnya jam 7.
tidak ada yang protes waktu rapat itu. Bagaimana kalau server bermasalah, kalau jaringan tidak bagus gitu kan. Tapi sementara ini kita kalau misalnya banyak kendala, mahasiswa kan bisa mengajukan beberapa hal, karena itu hak mahasiswa itu ya, hak mahasiswa gitu, mendapatkan pelayanan gitu. Saya maunya dibebaskan dari jam 00 tadi malam sebenarnya, karena itu kebiasaan saya mengupload itu paling lambat saya sesudah subuh. Sesudah subuh saya sudah upload. Sekarang di Undira dikasih malam ini. Ya, bisa jadi lewat, saya nggak upload nanti itu, lupa. Ya, oke. Ada lagi, Gita? Sampai jam berapa, Neng, waktunya, Neng? Sampai jam 10 Pak saya bikinnya. Oke. Ini sudah jam 20.37. Sudah cukup, saya kira. Anda yang putuskan? Saya tergantung mahasiswa yang lain, Pak. Takutnya mereka kan tinggal di... Oke, ini demokratis, ini anunya komandannya ya, demokratis ini. Silakan, katanya masih dikasih extend. Silakan kalau ada yang mau tanya. Yang mau bertanya jangan malu-malu. Nanti nyesel. Tuh tanya tuh jangan malu-malu. Oh ya, Pak Magdum, nanya lagi. Ya, silakan. Kalau melalui sistem kan kita tugasnya tugas individu semua ya. Berarti kita maksudnya nggak ada tugas kelompok gitu ya, hanya individu toh. Ya musim pandemi apalagi nih, jangan berkelompok. Jaga jarak Pak, jaga jarak. Ya. Jadi kalau misalnya ada kuliah tatap muka, pembagian kelompoknya mungkin lebih mudah. Nah, mudah-mudahan tahun 2020 ini berakhir pandemi COVID ini, sehingga perkuliahan yang akan datang bisa ada tugas kelompok dan sebagainya. Saya harapkan begitu. Amin, Pak. Tapi untuk perkuliahan yang sekarang individual. Ya, oke? Loli mau ngomong apa, Loli? Enggak, Pak. Saya masih bingung itu, Pak, yang buat soal itu, Pak. Yang buat soal lembaga percaya. Nggak usah bingung, nanti kan ada contohnya, dikasih contohnya, dikasih penjelasannya. Kalau sekarang by lisan aja gitu ya, memang belum tergambar. Nanti ada contoh-contohnya, gampang, nggak bikin sulit, nggak? Ya, nggak bikin sulit. Oke, silakan yang lain. Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan. Wandi. Iya Pak. Mau tanya nggak, Wandi? Enggak Pak, makasih. Oke, kita akhiri saja sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan tatap maya yang pertama ini ada manfaatnya buat Anda khususnya dan juga buat saya. Paling tidak kita sudah sapa nama, kenal muka untuk sebagian yang menampilkan gambarnya. Ya, mudah-mudahan ini sebagai silaturahim yang pertama membawa kebaikan untuk kita dan kelancaran untuk kuliah kita. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nggak jadi foto ya Pak buat belum? Udah difoto belum? Foto Belum, Pak. Belum, Pak. Aduh. Foto dong. Bentar ya. Ini ada semua. Tampilkan videonya semua. Ayo. Jangan ada begitu, tampilkan. Semua tampil. Bentar, Pak. Semua tampil ini supaya bisa kelihatan di foto. Anda bisa fotokan itu nanti di saya. Silakan. Bentar ya, Pak. Semua. Saya ini dulu. Bisa tampil semua nggak nih view-nya nih? Ya Pak, bisa Pak. Nggak bisa Pak, terbatas. Bentar, Pak, bentar. Pak, nggak bisa, Pak. Hah? Terbatas, Pak. Bisa muat 25. Terbatas ya? Iya, terbatas, Pak. Iya, ada 3 kali sesi. Ada 3 slide. Bisa banyak begitu tampil ya. Ini saya yang ini aja ya, yang foto ya. Ya, silakan. Oke, untuk slide pertama dulu ya. Bang. Oke. Iya.
Iya, bentar ya. Slide pertama dulu. Semuanya senyum, jangan cemberut. Nah, dipandu tuh Semuanya. sama Mas Andi tuh. Jangan terkejut. Oke. Slide kedua. Zahra sama Yulio, tampilin mukanya dong. Zahra. Yulio, Kak Oswald. Oke, 1, 2, 3. Nur Halimah, tolong ditampilin videonya. Gue aja nggak ada kuota. Anjing. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir. Oke, silakan. Slide terakhir, oke. Bentar ya. Loli, Bernis, Kaidir, tampilin mukanya. Ya. Bernis. Oke, 1, 2, 3. Dah, thank you semuanya. Oke. Sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bubar apa gimana? Bubar. Berlama video. Ada itu kan ada tugas. Ini nggak ada grup Pancasila. Gimana? Ada tugas. Bubar. Grup Pancasila udah ada ya. Udah ada grup Pancasila sama si iya, sama Gita. Sama Di Gita. mana Kak Andi ya? Tolong dong masukin dong. Belum Sama gabung. Gita. Iya. Itu ini ya di grup WhatsApp ya? Yang tadi foto Iya, bisa disebar di grup kan? Di grup. Iya. Iya, nanti di kelas malam ya, manajemen kelas malam di sharing. Oke. Itu sekarang kirim linknya ya kayak buat masuk grup Pancasila. Halo Pak. Pak Mandu udah keluar kali kan? Sama. Ada. Halo Pak dosen. Bang Andi. Monitor. Masih kenal saya nggak? Bang Andi, monitor. Halo. Yo, kenapa? Siapa nih? Ada saran dikit ya, balik. Kenapa? Halo. Siapa nih? Wandi masuk. Kenapa? Yo, kenapa, Wan? Bisa nggak kita ketemu atau gimana gitu di mana? Nah itu COVID, benar tuh, kopdar tuh. Kalau bisa kopdar satu angkatan gitu kan. Satunya tujuannya bukan menggunakan. Tanya ibu komandannya ya. Tanya ibu komandannya mau nggak dia? Iya, yang ditanya Buran aja. Kak Gita monitor dong, Kak. Di kampus. Iya, kumpul di kampus gitu kan, biar teman-teman kan biar pada tahu juga kan. Kalau cuman gini-gini doang, ya gitulah. Maksudnya bisa sambil sharing juga kan. Bang Andi, wakil komandan. Kalian ajak Pak dosennya sekalian. Nah, itu Nggak bisa boleh tuh, kalau kayak bisa gitu. jadi tuh. Kalau tanya ke dosennya. Ntar kampusnya malah di ini loh. Kalau kita ngumpul banyak semuanya di kampus, nanti kampusnya bakal kena masalah sama Pemprov DKI gitu. Makanya nggak boleh rame-rame. Di Polsek. Kampusnya tutup. Oh iya ya. Enggak, Bang, maksudnya satu kelas aja dulu, satu kelas gitu. Iya. Maksudnya. Enggak yang buka yang apa terlalu enggak? banyak juga kan. Boleh ikutan nggak? Ya kalau mau nanti ini ngobrol sama kita, maksudnya kita mau nggak ketemuan, misalkan mau perkenalan segala macam atau apa. Kalau misalkan Komandan, komandan. Iya, Kak Gita dong, monitor Kak Gita. Monitor, oi. Kak Gita lelah. Kita udah keluar ya? Kita udah keluar kita. Udah keluar Hey, dia. Ingat dong, woi, ada soal ini soal. Deadline Ini nih 2 tugasnya jam belum lagi bisa dibuka ya? Udah selesai kan? Dosennya udah upload nih, kayaknya udah upload belum sih? Belum bisa dibuka. Kak Andi mana ya? Ini suara Yeni ya kayaknya. Iya, Kak Andi ini gimana? Ih. Tanya ke pihak Undiranya kalau mau cepet datang langsung ke mereka ke kampus buat login e-learning lo.
Kalau yang temen lainnya pada sama nggak sih kayak gini ya? Atau kita sendiri? Absennya Ada yang nggak awal tadi ya? Jadi males tau. Kalau malas DO aja. Semangat dong ya nih, semangat. Bukan masalah gitunya lah, ya kan kita nggak ikut tadi gambarannya nggak tahu apa gitu, nggak tahu gimana, ngising apaan gitu loh. Iya sebenarnya kalau lu ngomong kayak gini, jadi bingung. Kita juga nggak bisa bantu karena kita nggak punya akses ke dalam sistemnya. Itu paling banter ya Nah, memang makanya lu komplainnya langsung ke Undira. Komplainnya langsung ke Undira maksudnya. Gitu. Kita mah nggak bisa bantu. Dia datengin paling kampusnya gitu. Datengin kampusnya kan nggak bisa. Tutup. Terus gimana? Kan ada COVID ya di kampus ya? Iya ada COVID. Kan berapa hari doang kan? Nggak lama kan? Rapid test bos. Biasanya penutupan kayak gitu kalau ada COVID 3 hari. Alma mater udah dibagiin belum sih? Iya tuh, aku iya ada yang Dengar kemarin ada udah yang bang. udah tahu itu nggak? Alma Iya, guys. mater. Ngambil Iya, ke sana apa gimana? Kemarin sih infonya 12 September bang. Gue lihat di websitenya. Tapi lupa lagi dah gue. Kalau yang 12 September itu angkatan kedua. Nah, kita angkatan ketiga. Iya. Kita kayaknya tahun depan deh. Masa nunggu alma mater tahun setahun dong? Oh iya, teman-teman itu buat, ada yang udah tahu info buat pembayaran nggak sih? Sampai 10 Oktober. Terakhir. Ya, maksudnya Oktober. gimana tuh? Aku belum ngerti dah. Sumpah. Bulan Ya, ini terakhir 10 Oktober. Tapi kita bisa dikasih desain Dispensasi. Iya, dispensasi sampai akhir bulan Oktober katanya. Kata bulan kakak ini. senior. Buat Ya, bulan ini. bulan Oktober kata kakak senior sih. Ada form khususnya kak di Siska kak. Kalau Ya, mau ngajuin dispensasi, itu ada form khusus, nanti mesti diisi lagi. Sama alasannya yang masuk akal katanya. Kakak, dispensasi gunanya buat apa? Itu dispensasi waktu kayaknya ya. Dispensasi waktu kayaknya ya. Penundaan. Iya, nunggak. Pembayaran. Keringanan mungkin keringanan buat mahasiswa. Nah, iya. Kalau keringanan biaya sih kayaknya enggak dah. Cuman waktunya aja kayaknya. Tapi nggak tahu deh. Tapi rata-rata yang kakak kelas itu biasanya akhir bulan tahu kalau yang kakak kelas. Kak, itu bisa bayar per semester apa per bulan? Per semester bisa kan ya? Bisa. Ada dua cara sih. Ada yang, tapi itu tergantung dari kita waktu pendaftaran awal. Kalau misalnya kita ngambil yang 1 semester sekaligus, berarti nggak bisa tuh sekarang dicicil gitu per bulannya. Aku dulu taunya sih gitu waktu yang pendaftaran itu. Oh, gitu ya aku nggak ingat lagi. Kalau mau aman, lu per bulan pada kenapa? Siapa tahu lu Iya. bosen kuliah terus cabut. Nggak jelas lu bang, sumpah. Iya bener. Nggak jelas Kalau sumpah. dari lu cabut, kalau dari kampus ya lu di DO gitu. Ya kan? secara apa tuh? Nih, kita belum bisa buka ya? Iya, Belum. kita itu dong. Udah dicek Belum nggak ada bisa nih? materinya. Pak Makdumnya udah belum upload ya? Belum upload itu ya? Belum. Ini absennya kata Pak Makdum tadi via WhatsApp ya? Kak Gita, iya, via WhatsApp di Kak Gita. Ya, dia Iya, format tadi gua udah Chat gua aja, aja, saya udah barusan masuk. iya ikutan barusan Zoom gitu. Tadi gue udah screenshot yang hadir di sini. Nanti dia bisa ngelis ulang sih sebenarnya. Jadi masing-masing yang masuk ke sini Zoom itu hadir. Itu maksudnya yang hadir yang nggak ikut Zoom kan. Udah, ya, keluar.
Ada yang mau tanya lagi kan? Bubar yuk. Kak Andi bentar mau tanya, Kak. Kak Andi, Ya, kenapa? yang referensi itu referensi buku Pancasila itu namanya apa tuh? Kasih tahu dong. Soalnya tadi ketinggalan satu. Tadi Yang buku Kak apa kan namanya, Kak? Iya, namanya tuh apa tuh? Dicatat gak? Dia cuma bilang apa penulis tadi? itu namanya Profesor Buku. Kailan. Tolong apa? Dia nggak bilang buku. Tolong di chat dong Bang, di chat dong Bang. Tulisnya di chat dong. Biar gampang. Profesor Kailan. Gua nggak tahu ya tulisan Kailannya kayak gimana. Cuman Profesor Kailan sama Dokter ya. Sahrial Sabrani ya? Sabarini ya? Sahrial bukan? Sabrani. Sahrial, iya Sahrial Sabarini. Sarbaini. Sabarani. Sabarani. Gue kira Bu Sendok. Bu apa? Bu Tangtular ya? Ya, tapi ketika di Google pakai namanya mungkin kalau ada yang salah ketik gua ya mungkin di Google benar. Tapi judul bukunya nggak tahu ya. Cuman dia bilang penulisnya doang itu. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa WhatsApp dosennya lagi. Oke. Udah, oke guys. Udah jam 9 kurang. Kak Gita udah keluar ya? Saya udah keluar. Oke. Udah ya, gua iniin. Gua offin meetingnya. Thank you semua ya guys. Jaga kesehatan selalu buat kalian. Amin. Oke? Amin. Bye. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.